Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahagia rasanya kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Sabtu 8 April 2023. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah atas segala perlindungan, pimpinan, dan penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita. Hari ini kita kembali dapat merenungkan firman Tuhan. Kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, menyenangkan hatinya. Nah saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengar firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa kalau hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk dapat mendengar sabda-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang mengajar kami, membimbing kami. Sehingga pengertian yang baru Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh mampu mendengar dan dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami atas setiap dosa kami. Kami rindu Engkau yang terus mengurapi, yang memegang kami, sehingga firman-Mu hidup dan bertumbuh di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Allah Peduli. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini adalah lanjutan firman Tuhan yang kemarin di dalam Yeremia 33 ayat 1 sampai dengan 7. Mari saya ajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita bersama-sama. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita boleh merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Bagaimana bangsa Yehuda dan bangsa Israel mengalami tekanan kehidupan karena sedang mengalami ancaman besar dari bangsa Babel. Keadaan ini membuat Yehuda dan bangsa Israel semakin tertekan karena di mata mereka bangsa Babel adalah bangsa yang kuat. Namun Allah tidak membiarkan bangsa Israel ataupun Yehuda dalam keadaan tertekan. Alam kembali memberi pengharapan besar, dan pengharapan tersebut disampaikan melalui berita yang dibawa oleh Nabi Yeremia. Hambanya menyampaikan bahwa
Allah akan menepati janjinya kepada bangsa Israel. Dan Allah akan terus berkarya untuk melakukan pemulihan kepada umatnya. Saudara-saudaraku, Allah sangat peduli dengan umatnya dan Ia tidak akan tega membiarkan umatnya menghadapi kesulitan di dalam kesendirian. Sebagai Nabi Allah, Yeremia di dalam perkataan dan nubuatannya selalu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Yeremia mengatakan sebaiknya kamu meminta perlindungan, bantuan, dan penyertaan dari Allah selama kamu terbuang di Babel. Bahkan, Nabi Yeremia sendiri pun selalu memohon kepada Allah agar selalu menyertai dan menjaga bangsa ini selama di pembuangan. Saudara-saudaraku, pemulihan bangsa Israel dan Yehuda menjadi sukacita yang besar bagi umat. Hal ini menyatakan bahwa Allah tetap peduli kepada mereka, umat kepunyaannya. Kepedulian Allah yang lemah kepada umat yang lemah nyata di dalam Kristus Yesus. Saat Kristus sedang berjalan di tengah-tengah bangsa Israel, Sang Rabi memberitakan Injil, dan Tuhan Yesus mendengar teriakan dua orang buta yang memohon belas kasihan kepadanya. Sekalipun orang lain menyuruh mereka diam, Ia tetap memanggil mereka dan Kristus menyembuhkan mereka. Nah, saudara-saudaraku, Kristus sampai sekarang tetap peduli kepada setiap kita. Tuhan Allah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama bagi kita. Ia peduli kepada kehidupan kita karena Ia sudah menciptakan dan mencukupkan segala kebutuhan hidup manusia. Maka saudara-saudaraku, mari kita dengan penuh keyakinan mengakui bahwa segala ciptaan Tuhan itu sangat baik. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Allah menciptakan manusia secara lengkap dan sempurna, dan kasih setia Allah selalu nyata dalam hidup kita. Ia memelihara hidup kita begitu nyata dengan bermacam-macam ragam akhlak daripada manusia. Ia tetap peduli kepada manusia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita bersyukur atas setiap perbuatan, pemberian, serta pemeliharaan Tuhan kepada manusia, khususnya kepada orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, kita senantiasa dijagai, dikasihi di dalam seluruh aktivitas kita sehari-hari. Allah lah yang memelihara hidup kita dan mencukupkan kita dari segala apa yang kita perlukan. Dialah Allah yang menciptakan kita dan Dia jugalah yang memelihara kita. Dialah Allah sang pemilik hidup kita. Kita adalah umat-Nya dan Dia adalah Tuhan kita. Itulah sebabnya Allah sendirilah yang memelihara hidup kita. Saudara-saudara, mungkin banyak daripada kita yang menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, yang membuat kita merasa tidak sanggup lagi untuk melangkah. Banyak mungkin kesehatan kita yang merosot, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang terdekat, bahkan mengalami hal-hal yang tidak baik, memiliki hubungan yang retak atau bahkan senggang dengan Tuhan, bahkan dengan sesama kita. Apakah kita masih berharap Tuhan sanggup menolong? Dan apakah kita mau melangkah dengan iman untuk terjadinya pemulihan, terjadinya perubahan di dalam hidup kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus hadir selalu di dalam hidup kita. Marilah kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Berusahalah kita untuk melakukan hal yang benar, yang seturut dengan apa yang Tuhan firmankan. Kita bersyukur karena berkat Allah yang sudah kita terima, dan biarlah kita menjaga, memelihara setiap apa yang sudah Tuhan berikan. Kita hidup dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama, sehingga penyertaan Allah sempurna dalam seluruh aktivitas kita dan persekutuan kita dengan Allah. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur Tuhan
senantiasa peduli kepada setiap kita. Mari saya ajak kita untuk tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sempurna, yang memelihara hidup kami sampai akhir. Kami minta ampun atas semua hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kalau kami sudah merayakan Jumat Agung, biarlah kami akan melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami mau terus melakukan hal-hal seperti apa yang sudah Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa, firman-Mu berbuah di dalam hidup kami. Dan kami menjadi pelaksana firman Tuhan yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku. Have a great day and God bless you all.